di kelas 2-nya. Langsung saja Bu ya untuk pertanyaan pertama Bu, tantangan Ibu kan sebagai guru di dalam mengajar SD kelas 2 ini Bu. Ya. Apa saja yang Ibu hadapi di dalam mengajar Bu? Oh iya, yang ibu hadapi sebenarnya yang mana kita guru kan senang menyenangkan ya. Iya. Tapi ada namanya anak-anak itu bermacam pola lakunya. 30 anak 30 pula kelakuannya anak. Iya. Jadi ada di sini beberapa orang anak ini dalam kesulitan pembelajaran ya. Contohnya membaca ada kira-kira satu orang yang kurang bisa lah, bukan tak bisa, kurang lancar. Iya. Nah gitu. Yang satu lagi anak ibu ini ada agak kelainan khusus dia berdua, tapi dia rajin kali apa yang disuruh dibikin walaupun salah gitu. Iya. Rajin macam itu kenalannya, tapi caranya ibu mengatasinya dia tidak pandai membaca ini, yang lainnya pulang dia tinggal di kelas duduk, diambil waktu setengah jam, disuruh dia membaca, diajarkan dikte, diajarkan menulis setiap hari seperti itu dengan izin orang tuanya dulu, dan juga minta bantuan kerjasama dengan orang tuanya untuk supaya dia bisa membaca, sebab membaca dan dikte ini sangat penting kan. Kalau dia tidak bisa di kelas 2 akan berlanjut untuk seterusnya. Dan itu mengenai pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian dalam matematika ini kan ada kita pembelajaran salah satunya perkalian. Perkaliannya itu baru seperti perkalian itu penambahan dengan cara berulang. Nah itu baru yang kita ajarkan di kelas 2 ini. Jadi alhamdulillah itu juga sudah banyak yang bisa karena dia mengenai penambahan. Tapi untuk perkalian, untuk menghafal perkalian, anak-anak ini pada umumnya kalau dihafal berurutan, misalnya 2 kali 2 4, 2 kali 3 6 dengan cara urutan, dia banyak yang bisa. Tapi kalau apabila kita mencongak, ditanya gini, 3 kali 4 berapa, 7 kali 6 berapa, satu persatu mencongak, dia tuh banyak yang kurang mampu. Ada usaha ibu juga itu disuruh hafal di rumah terus, kemudian sebelum belajar pengantin literasi juga dikasih perkalian itu di samping ayat pendek dan di samping nyanyi. Salah satu ibu masukkan perkalian. Jadi mau pulang seperti itu juga, mau pulang dibuat kabel perkalian disuruh hafal ke depan satu persatu ada, kemudian lanjut lagi dengan cara pencongak tadi seperti itu yang untuk perkalian matematika dan bahasa Indonesia. Lanjut Bu, terus bagaimana cara Ibu menangani perbedaan kemampuan akademik Bu di antara siswa Bu? Iya Pak, caranya ya nak Bu, dia kan pada umumnya yang tadi katakanlah contoh 2 orang tadi yang kurang, ini kan berbeda. Contoh dalam pembelajaran itu agak lambat, ada beberapa orang yang agak lambat, ya kan banyak kategorinya. Selanjutnya Bu, ada kan SD ini tentu ada penggunaan teknologi Bu, itu ada kendalanya nggak Bu Ibu menghadapi gitu Bu? Teknologi. Nah, kalau untuk anak-anak ya nggak ada. Kalau ibu ya terusnya ibu mesti juga manual gitu. Kalau untuk observasi bu gunakan. Kalau teknologinya anak-anak senang juga, belajarnya senang. Sebab kita kan langsung seperti kita literasinya, ada kita apa biasanya kan bisa kita lihat langsung dengan laptopnya, sebenarnya membuat anak kecil dia daripada kita bernyanyi dengan tanpa musik. Bagus untuk pembelajaran juga sangat bagus sekali. Kita tayangkan kan langsung anak melihat. Tapi di samping itu ibu juga gunakan di samping teknologi itu. Kita bimbing juga satu persatu, kita tidak bisa lepas itu. Kadang lepas itu kalau kita nonton ya sekedar nonton aja kan. Kadang dia ada yang tidak memahami. Tapi kita juga manual dengan teknologi harus sejalan. Tidak bisa lepas kita teknologi. Berarti untuk memastikan anak-anak ini memperhatikan apa yang Ibu
ajarkan dengan menggunakan teknologi itu berarti kita bimbing gitu. Mau kita bimbing anak, iya sangat penting sekali gitu. Dalam tuh kan belajar ini karena kita kurang teratur, kita kan udah siap ujian, ada yang enggak berapa orang hadir gitu. Karena kita kan udah selesai untuk apa ini, tetap pengulangannya itu. Hanya cara belajar kita ada yang cara berkelompok, ada yang berkelompok ya 5 orang ke kelompok ini siap untuk diputar-putar kursi kita ini. Nah, jadi walaupun kelompok, walaupun apa kita terus sekali bimbingan. Kalau kelompok dibantu ke apa kan ke mejanya masing-masing. Kalau seperti ini, nah kita juga menerangkan juga diperhatikan anak ini suka ribut ini. Suka ribut. Sebentar ribut balik kelas 2. Harus apa namanya itu didatangi ke bangkunya. Ribut lah, suka mengadu, suka ini, sedikit punya masalah. Itu sampai satu lagi bimbingan untuk anak-anak, pendekatan kita gitu. Juga pendekatan bukan dalam kelas saja ya, sampai di luar. Tadi kan Ibu udah menjelaskan Bu kalau misalnya anak ini kesulitan dalam membaca seperti terus sama matematika di perkalian Bu. Itu kan Ibu nambahin kayak kelas tambahan gitu kan Bu di pulang sekolah itu selama Ibu menerapkan itu Bu seberapa efektivitasnya Bu? Oh gitu. Insya Allah sudah ada perubahannya. Awalnya dari kelas 1, nah kita kan nih istilahnya nggak ada naik tinggal. Jadi itu awalnya bukan 2 saja, bukan 1 atau 2 orang aja. Ada juga yang belum itu lancar. Nah, jadi seperti itu diperbanyaklah, kalau ke 1 ke 2 diperbanyaklah membaca, menulis dan dikte ini. Kayak kita butuh bantu tulisannya. Kalau dalam dikte ini anak-anak ini sering hurufnya yang tinggal, nah gitu. Jadi diperbanyak untuk pelajaran itu. Jadi untuk yang kurang tadi, alhamdulillah sudah ada perubahannya. Awalnya yang memang susah kan, kemudian 1 bulan, 2 bulan kita lanjutkan udah bisa gitu. Nah, walaupun belum sepenuhnya seperti teman-temannya yang mampu gitu. Terima kasih Bu sudah mau kami wawancarain Iya, Bu. nanti kalau ada datangnya ke sini.